Perkenalkan, nama saya Rejo Handoyo. Saya di PLTMA Kedungurung sebagai operator juga teknisi bersama teman-teman. Ada Mas Parman, ada Mas Adi, ada Pak Yu, ada siapa lagi ya, Mas Rohmat. Walaupun dia merangkap-rangkap ya, jadi bendahara juga. Kalau saya sebagai operator sama teknisi aja di sini. Kalau saya asli, saya kelahiran sini tahun 70, tapi kalau di KTP di mana itu 71 kalau enggak salah ya. Beda sedikit ya, karena kalau dulu kan sekolah itu bisa nitip, Pak. 6 tahun bisa di sekolah lah, seperti itu. Ya. Saya warga sini asli kelahiran sini. Ya. Awalnya jadi ini ya, Mbak. Dari awal adanya mikrohidro itu kalau saya boleh mengatakan pertama ada mikrohidro itu yang satu itu belum sempurna. Dikarenakan panel-panel sambungan kabel itu yang dulu yang sebelah kanannya itu belum ada sambungannya, jadi kita nggak punya skema atau diagramnya ini nyambung kemana itu nggak ada. Jadinya kita waktu itu dengan mengandalkan, kalau zaman dulu tahun 2012 itu masih HP jadul ya Mbak ya. HP jadul itu kita gambar di kertas, umpamanya ada panel A, kan ada 1, 2, 3, 4, kemudian nanti N ada 1, 2, 3, kemudian itu disambung kemana kita belum tahu. Nah waktu itu kita minta tolong sama Pak Wid bersama Pak Suhat sama Mas Rohman, itu kita minta tolong ke teknisi pabriknya CPI di Cianjuang Bandung. Dulu tanya-tanya ini disambung kemana ini disambung. Nah akhirnya tersambung, kemudian bersama teman-teman itu dicoba. Oh yang model ini harus ada perlakuan, kalau bahasanya mancing supaya ada arus listriknya, itu generator itu dipancing pakai arus listrik 220 jret gini, baru ada listriknya. Itu pertamanya dulu seperti itu Pak, tetapi itu masih inisiatif kita bersama. Nah sesudah nyala, warga sudah memakai, baru ada, oh ini besok ngerawatnya begini, wah begini, baru gitu Pak. Ya, itu awal-awalnya seperti itu. Itu kalau pas seperti itu masih tahun 2012 Pak. Tapi kalau untuk kepengurusan itu agak mundur sedikit gitu. Enggak langsung dibentuk kepengurusan, enggak. Tapi karena tuntutan warga Mbok ya punya komunitas atau apa gitu, baru ke situ. Kalau saya waktu pembuatan ini mikrohidro yang dari PUP ESDM itu, saya diminta berdua ya sama Mas Adi Mastari itu untuk ya sedikit banyak belajarlah tentang mikrohidro, walaupun enggak detail ya Mbak ya. Itu sifatnya kalau menurut saya ya sepengetahuan umum. Oh ini mekanik, ini kelistrikan, nanti cara menjalankannya gimana, cara menjaganya gimana, terus pemakaiannya harus diatur gimana, gitu kira-kira. Kalau waktu itu sekitar 3 hari di CV Inti Cianjuang Bandung ya. Kalau saya dikatakan autodidak mungkin ya Mbak, tetapi kalau saya sendiri mengakui kalau ada ini, kalau dulu sekolah SMP, SMA, saya SMA ya Mbak, itu kan ada tes EQ. Tes EQ itu nilai teknik mekanik untuk saya paling tertinggi, nanti terus elektronik gitu. Jadi saya walaupun nggak sekolah di STM tapi seneng main elektronik ya. Jadi agak ketemu ya nanti ya Mbak ya. Sama kenapa kok saya diminta ikut membantu sini, mungkin dari dasarnya mungkin saya sudah seneng mekanik sama kelistrikan gitu, dari sini. Ya kira-kira gitu. Kalau saya itu profesi utamanya bertani Mbak, khusus tanaman pangan padi. Kalau ini saya cuman istilahnya, ini sudah ada proses panjang sekali Mbak. Jadi dulunya ya pertama saya Pak Wid, Pak Suhat jalankan, bersihin sampah di sini, jalankan mikrohidro. Terus ada dibagi per RT. Minggu ini RT sini, minggu ini RT 52, 51, 52. Putar gitu Pak. Lama-lama jadinya kok mengerucut ke Pak Wid sama saya gitu loh. Enggak, saya sendiri dulu sama Pak Widarto itu. Jadi ada prosesnya seperti itu Mbak. Terus kalau Pak Wid berhenti itu ada sebabnya Mbak, karena di akhir tahun 2023 itu Pak Widarto itu kena stroke. Nah, sembuh, sampai sekarang sembuh, tapi pernah coba sekali ikut membersihkan trek-trek itu hampir hanyut. Makanya saya nggak boleh. Sampai sekarang saya nggak boleh Mbak. Makanya saya tak tackle sendiri sementara. Tapi bukan terus nanti saya mau menguasai, enggak Mbak. Ini sudah merintis ke
Yang muda-muda nanti ya, yang muda-muda ya udah ada rintisan ke sana untuk yang muda-muda. Gitu. Kalau saya setiap hari melakukan pengecekan utamanya nanti di jam 4 sore, Pak. Jam 4 sore karena kita ada 2 turbin, nanti kita gantian makainya. Sekarang pakai kanan, nanti jam 4 sore saya ke sini tak pindah ke kiri. Kira-kira begitu. Setiap hari. Ya, jadi kalau jam 4 sore itu kita bersihin sampah di trash track, kemudian nanti sampah yang nyangkut di turbin atau di kincir, sudah itu kita nyalakan lagi. Gitu. Kalau sampah sini sudah bersihin, di turbin sudah dibersihin, jangan lupa ngecek oli, ngecek kekencangan fan belt, kemudian nanti sesudah itu kalau dirasa semua aman, kita jalan. Kalau debit air dari saluran induk yang ada sekitar 6.000 meter kubik, ini kita meminjam sekitar 800 sampai 1.500 liter per detiknya. Itu debit air yang kita pakai untuk gerakin turbin. Ya, itu 800 liter sampai 1.500 liter per detiknya. Kalau cara ngerawat mesin itu mungkin ada harian dengan membersihkan sampah, nanti ada bulanan oli terus sama fan belt. Nanti kalau tahunannya ada ini Pak, seperti yang kanan kemarin di tahun 2025 itu ada istilahnya karena turbin di situ berbunyi bising, itu kita melakukan istilahnya kalau pabrik overhaul ya Pak ya. Overhaul itu dari pokoknya ini poros as. Kan ada rumah seal, ada rumah bearing atas bawah. Nah, ini bearingnya udah mulai istilahnya apa ya Mbak ya? Kocak. Nah, gitu nggak presisi lagi. Nanti itu kan juga berpengaruh ke posisi silnya juga akan kena. Jadi nanti nggak oli yang seharusnya tertampung dia akan habis. Nah ini nanti kita harus kembalikan seperti semula karena bearing itu kan harus terendam oli. Nah, kemarin ini tahun 2025 melakukan seperti itu. Kalau libur itu ya hampir nggak ada Pak. Tapi kalau kita ada keperluan, umpamanya kita baru kemana, umpamanya saya pernah diundang ke Jakarta 2 kali, ya udah tak serahkan teman yang lain seperti Mas Parman atau Pak Wit atau siapa saja lah yang bisa nanti membantu di rumah. Kalau musim kemarau gini enak Mbak, jalankan mikrohidro itu enak. Tapi kalau musim penghujan itu ini kan nanti airnya naik bisa sampai 7.000 sampai 7.500. Kemudian banyak sekali sampah dari kampung-kampung ya, dari kampung-kampung kalau musim hujan kan hanyut ke Sungai Progo. Lah nanti Sungai Progo nyampe sini. Imbasnya ke kita Mbak yang rawat mikrohidro. Jadi kalau musim kemarau gini nanti kita bersihkan jam 4 sore. Kalau musim penghujan bisa 4 kali, nanti biasanya jam 10 sampai jam 12 malam udah mati. Jam 4 sore dibersihin. Jam 10 sampai jam 12 udah mati. Nanti subuh mati lagi. Siang hari jam 12-an nanti mati lagi. Gitu kalau musim penghujan. Nah, kalau musim kemarau asal tidak ada ini, Pak, pemotongan rumput di pinggir saluran nanti ikut hanyut ke sini itu masih penting. Ini komunitas sosial kemasyarakatan ya, Mbak. Jadi kita istilahnya bebungah ya, Mbak ya. Bebungah kalau bahasa Jawanya bebungah. Dari tahun 2012 sampai 2020-an ya, itu tidak ada istilahnya bebungah Pak. Tapi semenjak iuran mikrohidro itu dari 5.000, 7.000, 9.000 naik ke 12.000, lah itu dari komunitas mungkin bendahara sama ketua ya, itu coba mengapresiasi dengan ini Pak, mengambilkan sebagian iuran masyarakat berupa kas tadi. Saya pertama kali 2021 itu diberi bebungah atau insentif itu 800.000 untuk 2 orang, saya sama Pak Wit. Kemudian naik tahun berikutnya 2022 itu kalau enggak salah 1.200.000. Terus 2021, 22, 23 itu naik jadi 1.500.000 untuk, tapi itu masih untuk berdua, saya sama Pak Wit. Nah 2022
24-25 tak engkel Pak, karena saya pamit, saya nggak boleh ikut membantu. Itu 2024-25 tak engkel sendiri, insentifnya 1,5. Kira-kira 1.500.000 ya, 2 kali.